Saudara-saudara camat, sekcam, dan KUPT, saya minta mulai hari ini saudara harus ada laporan mingguan. Desa mana yang saudara cek bagaimana pembangunan jalannya, saya minta itu lebar jalan dan panjang jalan di desa mana, di dusun mana. Kalau di RT mana, masing-masing camat itu. Termasuk KUPT harus melaporkan seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Saya akan turun. Ada yang nggak beres, saya akan tidak lanjuti. Jadi bukan sekedar lihat laporan menyenangkan, tidak. Saya akan turun. Seperti contoh jalan poros ya, yang dibangun lebih kurang 5 kecamatan: Merbau Mataram, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Jati Agung, Natar. Saya keliling dengan Kepala PU, Pak Herman. Tahu saya mana yang bolong, mana yang harus diperbaiki. Setelah dikerjakan, diperbaiki, baru saya cairkan uangnya. Menjelang lebaran kemarin baru saya tanda tangani 20 miliar lebih. Ya boleh saudara tanya, nggak ada diminta-mintain uang tanda tangan, nggak ada ya. Nah, saudara sekalian, saya hanya minta tugas para camat, mestinya bukan saya yang keliling itu. KUPT yang ada di Merbau Mataram, camat yang ada di Merbau Mataram, camat yang ada di Tanjung Bintang, camat yang ada di Tanjung Sari, camat yang ada di Jati Agung, camat yang ada di Natar. Mestinya saudara melapor ya, berapa lebar jalan, berapa panjang jalan yang dilalui di kecamatan saudara ini, di titik mana yang tidak baik, yang perlu segera diperbaiki. Jadi ini menguntungkan saudara sebetulnya. Saudara ngadep dengan PU belum tentu ditindaklanjuti. Nanti saya panggil kepala dinas PU. Nah, ini laporan dari camat ini, tolong segera disikapi. Berapa lama? Kapan selesai? Saya perlu target, perlu ada limit waktu saudara sekalian. Tidak mau saya kalau hanya ya insya Allah Pak, kalau hanya insya Allah saja sama dengan kapan-kapan itu saudara sekalian. Harus jelas, insya Allah akhir Juli selesai. Nah, begitu, pakai insya Allah itu tetap ada limit waktu. Jangan insya Allah tuh nggak ada batasan, salah itu. Insya Allah itu merupakan satu doa ya toh, tapi kepastian kita harus bisa memberikan waktunya. Walaupun nanti akhir daripada waktu itu tentu Allah juga yang menentukan. Ya kalau orangnya celaka meninggal dunia, maka tidak akan tercapai. Tapi kan ada sebab. Tetapi sebab ini artinya bisa kita pahami. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini salah satu contoh kerja-kerja konkret yang ada di kecamatan. Camat bekerja, sekcam bekerja, KUPT bekerja, baik itu melihat jalan maupun kinerja para kepala desa lebih baik atau tidak, termasuk raskin berjalan sebagaimana mestinya apa tidak. Ini tolong diperhatikan betul. Termasuk juga puskesmas, apakah betul sudah tidak bayar lagi semua, termasuk ambulan kalau dia memerlukan sudah dimanfaatkan oleh warga desa atau belum. Tahunya dari mana kalau tidak dari para camat, saudara-saudara sekalian? Tahunya dari mana kalau tidak dari KUPT, saudara-saudara sekalian? Tapi kalau KUPT saya tidak pernah kenal dengan saudara karena tidak pernah melapor, begitu juga yang lain, maka 5 tahun kita tidak akan pernah bisa mewujudkan harapan kita. Kemudian yang berikut, saya minta betul ada koordinasi di kecamatan dengan KUPT yang ada di sana. Kalau yang belum ada kantor KUPT ini, nah coba duduk bersama, musyawarah, agar kalau bisa seluruh kantor itu bisa berhimpun menjadi satu. Camatnya di situ, KUPT, PU dan yang lain-lain ada di sekitar situ semua. Sehingga nanti camat bisa ikut monitor, bertanggung jawab. Unsur pimpinan kecamatan berkoordinasi dengan baik. Bagaimana yang kita bangun di kabupaten ini, saya jalin komunikasi dengan baik dengan kepolisian, dengan kejaksaan, bahkan sampai keluar dari Forkopimda, lapas, ya, kemudian imigrasi, bahkan kemarin hadir di sini, sehingga apa yang ada di lingkup saudara itu dirangkul semua. Ada pengusahanya diajak kumpul, guyup juga lebih bagus. Dengan komunikasi yang baik, yang kenal, sehingga dia tidak akan melanggar lagi kalau kenal saudara-saudara sekalian. Nah, inilah harapan saya kita kumpul hari ini, agar saudara tidak selalu berbicara
Oh itu tidak pernah begitu Pak. Oh kebiasaan kami jangan begitu lagi. Dijalin, dibangun komunikasi yang baik dengan bandar udara, dengan ASDP Bakauheni. Saya beberapa kali baik siang, tengah malam maupun pagi saya hadir. Kita ajak rapat koordinasi. Saya backup mereka. Kalau polisi sendiri mungkin tidak mampu, maka kita bantu. Satpol PP kita dorong. Perhubungan kita terjunkan juga. Pramuka ikut andil juga. Mereka senang, tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah saudara-saudara sekalian, jangan pernah bahwa ini bukan tugas saya. Jangan pernah ini di luar wilayah saya. Yang namanya Lampung Selatan ini tanggung jawab kita bersama. Apa jadinya kalau kita mau berleha-leha, tinggalkan saja Bakauheni macet juga nggak apa-apa, urusannya SDP, bukan urusan PEP. Nggak begitu saudara sekalian. Bakauheni itu wajah Lampung Selatan, wajah Provinsi Lampung. Maka Provinsi Lampung juga kita libatkan untuk bisa menerjunkan bus, ada 20 unit turun, sehingga alhamdulillah yang hamil, yang tua, yang bawa bayi menggunakan bus yang bagus tersebut. Nah inilah gunanya kita rapat koordinasi seperti ini, agar paham tugas dan tanggung jawab kita. Tidak hanya senang menerima gaji 13-14 saja, ada hak dan ada kewajiban. Kalau ini kita biasakan, maka harapan saya saudara-saudara sekalian, tahun depan tidak ada lagi yang terburu-buru pikirkan pulang kampung terus. Kita tidak larang, silahkan pulang kampung. Coba saudara lihat berdesak-desakan Brexit, banyak yang meninggal, tempat lain banyak yang celaka. Masa iya kelas pejabat masih juga gerabak gerubuk seperti itu? Terkecuali saudara memang merasa yakin tidak ada tanggung jawab saudara, silahkan saudara persiapkan untuk mudik. Atau silakanlah keluarganya diantar duluan, saudara nanti bisa menyusul belakang. Sehingga antara tugas dan tanggung jawab dan hak saudara ini tidak ada yang terabaikan. Nah ini kan tidak masalahnya. Saudara menuntut hak terlebih dahulu, tapi tidak memberikan tanggung jawab sebagaimana tanggung jawab saudara sebagai pemimpin. Saudara-saudara sekalian, pemimpin ini memang berbeda dari kebanyakan tugas-tugas yang lain. Karena apa? Tidak semua ditunjuk jadi camat, tidak semua mendapat amanah jadi kepala dinas, tidak semua menjadi KUPT, tapi orang-orang pilihan saudara-saudara sekalian. Maka orang-orang pilihan itu kerjanya ekstra, tidak kenal hari libur, tidak kenal jam kerja, itulah risiko. Maka saya katakan saudara-saudara, nanti di biodata saudara itu saudara harus menuliskan itu. Saudara siap kerja ekstra, saudara siap koordinasi di luar jam kerja. Karena kalau tidak ada pernyataan itu, saya ragu untuk merekrut saudara nanti untuk masuk dalam perahu besar. Kenapa? Saya nggak mau lihat lagi wajah yang melatuk-melatuk itu saudara-saudara sekalian. Saya ini orangnya sensitif. Iya. Nada tinggi boleh orang berbicara ya. Berdebat itu boleh nada tinggi. Tapi kalau perintah kerja nada tinggi nyambungnya itu berarti nggak ikhlas orang, kan begitu. Misalkan ya cobalah Pak, nanti saya usahakan. Nah ini kan namanya nggak siap ya. Jadi hati-hati kalau saudara menggunakan kalimat untuk pilihan kata. Nah kemudian saudara sekalian, kalau saudara sudah kebar infak, sedekah, sholat berjamaah, insya Allah saudara tidak akan pernah berat, tidak akan pernah sulit untuk mengeluarkan zakat mal. Zakat mal tahun ini ya, karena badan amil zakat itu di dalam Al-Quran itu perintahnya itu menagih. Jadi jangan saudara marah-marah, ditagih itu menyelamatkan saudara-saudara semua, termasuk saya ditagih, senang saya. Jangan separuh-separuh. Oh ini tukin nggak masuk zakat mal, gaji pokok saja, itu namanya juga masih nggak ikhlas itu saudara sekalian. Zakat ini mau ikhlas nggak ikhlas saudara harus bayar. Ya, nggak ada cerita ikhlas perintahnya sih. Pokoknya tagih orang yang punya duit. Nah, jadi saya minta betul nanti di kecamatan ikut menggalakkan sosialisasi tentang zakat mal.
Jadi tanpa terkecuali. Termasuk nanti di desa-desa. Kita akan coba program, insya Allah mungkin beberapa bulan ke depan, kita akan mengadakan lomba untuk mencari ustadz ditempatkan di desa-desa. Jadi silakan camat mulai mengadakan, melombakan, ya. Kalau bisa dari masing-masing desa ada. Kalau tidak ada yang cakap di desa tersebut, terpaksa dari desa sebelah kita kirim untuk membina di desa-desa yang tidak ada ustadz. Dan ini sesuai dengan visi misi saya dulu, bahwa kita akan memberikan tunjangan untuk para ustadz di desa-desa.